Setelah melihat video tadi, apakah Anda tertarik dengan dunia fashion? Atau mungkin kamu sudah bekerja di industri pakaian dan ingin meningkatkan keterampilan desain digitalmu? Jika iya, maka belajar desain digital 3 dimensi bisa menjadi skill yang sangat penting untuk kamu pelajari. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengapa belajar digital 3 dimensi itu penting, lalu bagaimana memilih tempat belajar yang tepat, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasainya. Simak sampai habis video ini. Pada video kali ini, kita akan bagi beberapa segmen agar lebih paham dan mudah diikuti. Dunia fashion digital terus berkembang dan teknologi juga semakin berperan besar dalam industri ini. Ada banyak software digital yang digunakan untuk desain fashion yang bisa atau memungkinkan kita membuat pakaian secara virtual dan realistis sebelum diproduksi secara fisik. Berikut ada beberapa software yang bisa dijadikan referensi. Yang pertama adalah software Flow 3D. Bisa kita lihat di sini. Software Flow 3D sudah banyak digunakan di industri-industri besar maupun kecil, dan di Indonesia sendiri sudah cukup banyak juga ya. Lalu ada software kedua yaitu Style 3D. Ini termasuk baru softwarenya yang memiliki beberapa keunggulan sebagai pertimbangan alternatif selain software Flow tadi. Dan ada banyak lagi software-software lain. Hanya dari penelusuran kami bahwa software yang paling banyak digunakan itu adalah Flow 3D dan Style 3D. Alasan mengapa industri fashion harus segera menggunakan desain digital atau software digital 3 dimensi ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah efisiensi dan hemat biaya atau ekonomis. Dulu sebelum pakaian diproduksi, sebelumnya kita harus membuat sampel fisik berkali-kali. Dan sekarang dengan software digital 3 dimensi, kita bisa langsung melihat hasil desain kita dalam bentuk 3 dimensi tanpa harus membuat bentuk fisik atau produk fisiknya. Tentu saja dengan memproduksi atau membuat produk fisiknya akan dulu sebelumnya pakaian diproduksi, sebelumnya pakaian yang akan diproduksi harus melewati beberapa proses, yaitu pembuatan sampel fisik terlebih dahulu. Dan proses pembuatan sampel fisik ini untuk beberapa style atau beberapa brand atau beberapa industri, di industri yang ada di Indonesia itu membutuhkan proses berkali-kali. Dan sekarang dengan teknologi ini kita bisa langsung melihat hasil desain dalam bentuk 3 dimensi langsung tanpa membuat produk jadi terlebih dahulu. Dari desain, kemudian pola, kita bisa lihat produk simulasinya secara digital. Ini ada contoh. Ini adalah yang dibuat menggunakan software. Ini software digital 3 dimensi dan ini adalah produk aslinya.
nampak serupa dan hampir bisa dipastikan kita bisa terkecoh dengan gambar ini. Dan ini ada banyak lagi hasil produk digital yang ditampilkan. Alasan yang kedua adalah real time simulation dan akurasi yang lebih baik. Dengan software digital 3 dimensi, kita bisa melihat bagaimana kain jatuh secara digital, lalu juga bagaimana proses pembuatan pola itu dilakukan atau proses sewing secara digital. Alasan ketiga adalah akan meningkatkan kreativitas dan kolaborasi yang lebih luas. Karena dengan desainer secara digital ini kita bisa bereksperimen lebih banyak dengan berbagai jenis kain tanpa membuang-buang kain ya. Dan juga bisa membuat pola-pola yang sebelumnya jika dibuat secara manual itu lebih rumit. Secara digital kita bisa berimajinasi lebih luas sehingga akan muncul desain-desain yang tidak terbayang sebelumnya. Alasan yang keempat adalah menyesuaikan diri dengan tren industri. Kita bisa lihat kita bisa lihat saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri fashion membutuhkan atau mencari desainer-desainer yang menguasai software digital 3 dimensi. Bisa kita lihat di sini, kita cek dari beberapa yang kami cek itu sebagian besar sudah membutuhkan pengetahuan atau skill desain digital 3 dimensi. Nah, lalu kita bisa cek lagi. Ini contohnya sudah harus menguasai, ini salah satu software. Walaupun masih banyak industri-industri ini yang belum tahu tentang desain digital atau software digital khusus untuk fashion, sehingga masih banyak yang lowongan yang dibutuhkannya itu masih mencantumkan software-software yang bukan khusus untuk fashion seperti AutoCAD, kemudian Adobe Illustrator, CorelDRAW. Ya, kita bisa lihat yang industri pakaian. Ini. Nah, contohnya ini masih AutoCAD, Adobe Illustrator dan CorelDRAW. Padahal sudah ada software digital 3 dimensi khusus yang memang fungsinya untuk industri fashion. Selanjutnya kita ke segmen kedua, yaitu bagaimana cara kita memilih tempat belajar yang tepat. Ada beberapa pilihan tempat belajar, bisa secara offline ataupun online. Masing-masing pilihan tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan kita. Yang pertama adalah tempat belajar atau tempat pelatihan secara offline atau tatap muka. Biasanya pelatihan-pelatihan desain digital 3 dimensi itu diselenggarakan oleh akademi, sekolah mode, lembaga-lembaga pelatihan, atau di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Model yang seperti ini cocok bagi yang suka belajar dengan interaksi langsung dengan pengajarnya atau mentornya, terutama jika ingin mengalami pengalaman praktik lebih intensif. Oke, kita akan jelaskan kelebihan jika kita
mengikuti pelatihan atau kursus secara offline atau tatap muka langsung. Yang pertama, kita bisa langsung bertanya ke instrukturnya atau pengajar atau pelatihnya atau trenernya. Dan untuk beberapa orang itu lebih mudah untuk memahami konsep secara langsung. Lalu bisa membangun jaringan dengan teman sekelas sehingga akan terbentuk ekosistem desain digital passion. Lalu sekarang kekurangannya, biayanya biasanya lebih mahal. Lalu kita harus datang ke lokasi tertentu untuk bertemu langsung atau bertatap muka dengan pengajarnya. Sekarang kita akan cek menggunakan ChatGPT, lembaga pelatihan atau tempat kursus atau sejenisnya yang mengadakan atau memiliki program pelatihan secara offline. Oke, kita bisa lihat di sini ada beberapa tempat yang bisa dijadikan pertimbangan. Yang pertama adalah F3D Academy. Mereka menyediakan berbagai kelas desain passion 3 dimensi, termasuk pelatihan Cloud 3D untuk pemula hingga tingkat lanjut dengan instruktur berpengalaman. Yang kedua ada Sentino Passion, menawarkan pelatihan dasar pembuatan pola dan pecah pola digital CAD. Tapi ini tidak disebutkan 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu Phoenix Teknologi Indonesia juga sama menyediakan pelatihan digital passion 3 dimensi dari pembuatan pola dan seterusnya. Lalu ada Puska School, tapi Puska School setahu saya tidak offline. Lalu ada Solo Design School, tapi ini bukan bidang passion. Oke, sepertinya itu ya, tidak banyak ya. Oke, kami langsung menelusuri websitenya. Yang pertama adalah F3D Academy. Mereka ada juga website atau belajar secara online. Kita lihat apakah ada secara offline. Oke, kami tidak ketemu ya informasinya. Lalu yang kedua ada Phoenix Teknologi. Nah, ini sepertinya memiliki program untuk belajar secara offline. Bisa juga ini satu-satunya di Indonesia yang secara profesional memberikan pelatihan desain digital 3 dimensi maupun 2 dimensi sepertinya. Oke, karena di sini ada pelatihan juga. Kita bisa lihat juga mereka beberapa yang sudah bekerja sama pelatihan-pelatihan. Nah, ini mereka memang betul bisa atau ada program belajar secara offline cukup banyak. Sepertinya Phoenix Teknologi adalah satu-satunya dan juga yang terbesar. Lalu yang kedua, alternatif pilihan yaitu secara online. Pilihan secara online tentu saja fleksibel sekali buat semua yang tertarik untuk belajar desain digital 3 dimensi. Kelebihannya adalah ya tentu saja tadi fleksibel waktunya,
kita bisa belajar kapanpun, dimanapun juga. Jadi tidak harus mendatangi satu lokasi. Lalu biaya biasanya lebih terjangkau dibandingkan secara offline. Terus kelebihan lain jika secara online, jika sudah memiliki tempat pelatihannya, sudah memiliki sistem seperti e-learning system, biasanya kita diberikan kesempatan untuk mengulang materi sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Belajar secara online lebih cocok bagi orang atau peserta yang memiliki disiplin waktu untuk belajar, baik secara waktu maupun secara pribadinya sendiri. Jika kita manajemen waktunya kurang baik atau kemampuan terutama kemampuan komputer atau kemampuan digital atau kemampuan komputer dan digitalnya, kombinasi itu kurang, maka ini bakal kesulitan untuk belajar secara online karena belajarnya harus mandiri, biasanya hanya menonton video, dan ada beberapa tempat pelatihan yang memang mereka memberikan fasilitas webinar. Nah, ini sambil saya cek, ada beberapa yang sudah kami cek. Yang pertama ada Puska School yang dia memiliki kelas secara online. Lalu yang kedua ada F3D Academy, juga sama secara online. Nah, selanjutnya ada pilihan ya untuk belajar desain digital 3 dimensi ini. Pilihan yang ketiga itu belajar otodidak atau self learning ya. Bagi yang suka eksplorasi, banyak sumber gratis di YouTube ya, atau forum komunitas yang ada baik di Facebook maupun di YouTube atau di Instagram juga ada juga. Kelebihan secara mandiri atau otodidak ini tanpa panduan pengajar ataupun video yang sesuai kurikulum, kelebihannya yaitu adalah dia gratis ya, lebih murah ya, hanya modal internet saja bisa dicek di YouTube. Contoh ada di channel YouTube Cat Design Passion, sini gratis, kita bisa belajar kapan saja. Nah, kekurangan dari belajar secara otodidak itu biasanya jika bingung kita akan kesulitan untuk mendapatkan jawabannya, karena kita harus mencari jawabannya sendiri. Karena biasanya panduannya itu tidak sistematis yang ada di YouTube, karena pembahasan yang ada biasanya per kasus atau per materi. Jadi tentu saja waktu yang dibutuhkan belajar secara otodidak akan waktunya lebih lama tentu saja. Oke, sekarang segmen ketiga, segmen terakhir pada video kali ini, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar desain digital 3 dimensi, apapun softwarenya. Kami cek di website di F3D Academy untuk kelas reguler, untuk basic ya, atau ini buat advance, kita bisa cek di sini waktu yang dibutuhkan. Nah, ini beginner class, kita cek itu 2 bulan ya. Tapi dari pengalaman kami untuk belajar dasar itu, jika kita intensif secara online, 1 bulan itu sudah cukup untuk menguasai dasarnya. Tapi jika kita belajar secara offline, waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Biasanya dengan 4
sampai 6 kali pertemuan itu sudah menguasai dasarnya. Sedangkan untuk yang advance waktunya kurang lebih sama ya, 1 sampai 2 bulan juga kita sudah menguasai advance-nya. Tinggal ditambah dengan pengalaman-pengalaman. Nah, itu tadi alasan mengapa kita harus belajar desain digital 3 dimensi segera. Lalu bagaimana memilih tempat belajar yang tepat dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kalau Anda tertarik belajar lebih dalam, cek deskripsi video ini ya. Agar video ini bisa tersebar, jika bermanfaat, mohon share ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan informasi ini. Dan bagi yang baru menonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini agar terus bisa berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya.